Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mustafa Hussein Nusantara, mahasiswa Universitas Siber Asia, program studi S1 Akuntansi PJJ. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai studi kasus imigrasi, sistem pengendalian manajemen dalam rangka memenuhi ujian akhir semester mata kuliah sistem pengendalian manajemen. Studi kasus yang akan saya angkat pada kesempatan kali ini mengenai adanya fraud ataupun korupsi ataupun pungli pada Bandara Soekarno-Hatta yang dilakukan oleh oknum petugas imigrasi. Jika dikutip dari laman Kompas, Menteri Imigrasi mengungkapkan 71 pegawai imigrasi dinonaktifkan akibat kasus pungutan liar atau pungli terhadap warga negara asing asal Cina. Kasus ini terungkap setelah Kedutaan Besar Cina mengirimkan nota diplomatik yang menyampaikan adanya dugaan pungli terhadap 60 warga Tiongkok pada periode Februari 2024 hingga Januari 2025. Dari periode tersebut telah terjadi 44 kasus yang melibatkan 60 warga negara Tiongkok dan telah ada pengambilan uang sejumlah 32.750.000 rupiah kepada masing-masing warga. Hasilnya, ditemukan 39 pegawai imigrasi terlibat pengecekan dokumen keimigrasian para WNA Tiongkok yang disebut dalam nota diplomatik. Menteri Imigrasi pun membenarkan bahwa para petugas tersebut terbukti melakukan pungli berdasarkan hasil pengecekan dan perintahkan warga Tiongkok sebagaimana nota diplomatik. Hal ini sangat mencoreng sistem keimigrasian Indonesia serta pelayanan publik yang dilakukan oleh imigrasi Indonesia. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya sistem pengendalian manajemen yang baik oleh pengendali internal yang dilakukan oleh Kementerian Imigrasi ataupun Direktorat Jenderal Imigrasi. Lalu, apa itu perilaku tidak etis? Perilaku tidak etis merupakan perilaku yang dapat menimbulkan kerugian individu, organisasi, pasar, maupun masyarakat. Tantangan pertama dalam mengadaptasi pemikiran etis untuk mengatur manajer adalah dalam mengenali keberadaan isu-isu etis yang ada atau yang mungkin ada. Model etika yang dilanggar oleh petugas imigrasi tersebut adalah model etika keutamaan. Model etika keutamaan mengedepankan integritas, loyalitas, dan keteguhan hati. Individu dengan integritas memiliki niat untuk melakukan apa benar secara etis tanpa memperhatikan kepentingan diri sendiri. Mengapa orang bertindak secara tidak etis? Orang berperilaku tidak etis karena beberapa alasan. Yang pertama, orang secara tidak sadar bertindak buruk. Mereka pada dasarnya tidak jujur. Bagi mereka, beban etika lebih besar daripada apa yang akan mereka tanggung setelahnya. Yang kedua, beberapa orang lainnya tidak memiliki moral atau ketahuan. Mereka mungkin tidak mengenal masalah etis ketika mereka menghadapinya. Namun terdapat alasan lain orang berperilaku tidak etis, yaitu lemahnya pengendalian internal. Lalu apa itu pengendalian internal? Dalam teori akuntansi dan organisasi, pengendalian internal didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu. Pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Ia berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan, melindungi sumber daya organisasi baik,
yang terwujud maupun tidak terwujud. Tujuan pengendalian internal ada empat, yaitu tujuan strategis, tujuan pelaporan keuangan, tujuan pelaporan keuangan, serta tujuan kepatuhan terhadap peraturan hukum. Jika dilihat dari narasi berita, diketahui bahwa imigrasi memiliki bagian pengendalian internal di bawah naungan Direktorat Kepatuhan Internal yang berperan sebagai pengawas internal dalam Direktorat Jenderal Imigrasi. Tugas utama direktorat ini memastikan seluruh kegiatan operasional institusi berjalan sesuai dengan peraturan, perundang-undangan, SOP, kode etik, dan nilai-nilai yang berlaku. Namun, peran dari pengendali internal imigrasi belum maksimal dikarenakan tidak mencapai tujuan dari pengendali internal yang keempat, yaitu tujuan kepatuhan. Agar pengendali internal dapat berjalan dengan baik, diperlukan membangun budaya kerja yang baik dan etis kepada seluruh pegawai. Pengendalian internal tidak akan terlaksana dengan baik apabila pegawai tidak memiliki budaya kerja yang memiliki integritas, kualitas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.